Halo, perkenalkan saya dengan Khairul Nasihin, biasa dipanggil Anas. Halo, nama saya Yohana Magdalena, biasa dipanggil Yona. Halo, namaku Kristia Fioliana Suryadi, biasanya dipanggil Tia. Assalamualaikum, halo teman semua. Kali ini bersama saya dengan Anas, saya akan sedikit mereview tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa ini, perkembangan perekonomian Indonesia dibagi dalam 3 masa. Masa yang pertama yaitu pada masa kemerdekaan, yaitu dimulai pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Keadaan ekonomi pada masa ini dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal ini terjadi karena inflasi di mana-mana. Inflasi ini disebabkan karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu melakukan pinjaman nasional. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan konferensi ekonomi. Masa yang kedua yaitu masa demokrasi liberal, yaitu menjadi pada tahun 1950 sampai 1957. Ciri utama masa demokrasi liberal yaitu sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Dalam hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini yaitu hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini. Hai, di sini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, yang dimana Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dan berakhir tahun 1998, dimana sebagai respon atas penyelewengan ideologis dan kegagalan ekonomi Orde Lama. Hal tersebut yang menjadikan Orde Baru lebih memfokuskan pembangunan ekonomi daripada politik, berbanding terbalik dengan Orde Lama, bahkan Orde Lama lebih menutup diri. Dan pada masa Orde Baru itu terjadi krisis ekonomi moneter yaitu pada tahun 1998 yang dimana menjadi tolak ukur bagi pemerintahan Orde Baru. Nah, apa aja kebijakan yang diambil pemerintah dalam masa Orde Baru? Kebijakan yang diambil pemerintah dalam masa Orde Baru yang pertama pada aspek politik yaitu pembubaran PPKI dan menetapkan PPKI sebagai organisasi terlarang serta membutuhkan hubungan diplomatik RRC. Yang kedua, pada aspek ekonomi memfokuskan pada harga-harga, mengatasi inflasi, menurunkan harga serta mengubah sistem. Sistem perekonomian Indonesia pada masa transisi dimulai dari tahun 1997 hingga 1998. Tahun 1997, tepatnya pada tanggal 14 Mei, yaitu nilai tukar BAT Thailand terhadap US dollar mengalami suatu goncangan hebat. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merambat ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai melemah sekitar pada bulan Juli 1997. Awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun Soeharto sudah turun dari jabatannya, tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada masa Presiden Habibie, masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi. Pada era reformasi, di bawah pemimpinan Presiden Bahrudin Yusuf Habibie, dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Pemimpinan Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001 meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pada tahun 2001 sampai 2004, kepemimpinan Indonesia dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbaikan yang dilakukan pemerintahan pada saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat, sehingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Pada tahun 2004 sampai 2014, kepemimpinan Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY relatif stabil. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia, melainkan juga dirasakan oleh negara lain. Meskipun melambat, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Dari tahun 2014 sampai sekarang, kepemimpinan Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi. Bapak Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur
ya, kan emang karena bergeraknya di bidang kesehatan, tapi emang cuman tertentu ya, kayak operasi-operasi urologi kayak gitu. Jadi nggak terlalu dekat sama COVID. Cuman karena emang kerjanya di rumah sakit, di melayani rumah sakit, dan itu berpengaruh sih tetap. Omset kayak emang menurun. Omset tuh bener-bener ke 60% tuh turun, ya kan? Nah, Jauh untungnya banget sih, ya dari jauh yang banget. biasanya Iya, ya. iya. Kalau ada masalah gaji juga gimana? Gaji sih ya puji Tuhan sih masih Sama digaji ya, ya, full masih ya? digaji ya, masih Full, full. Karyawan dikurangin dong. Kadang juga ada pengurangan sebagian nggak? yang Ada pengurangan di PHK karyawan ya, juga ada ya. sebagian di PHK. Terus untuk masalah gaji juga Dikurangin. dikurangin sih enggak ya. Cuman ya kadang digaji setengah, besoknya setengah lagi. Oh, bertahap Bulan ya. iya, bulan sekarang nggak gaji bulan yang lalu. Gitu. Iya. Kelihatan banget sih ini ya, apa namanya, pengaruhnya COVID itu kelihatan banget dari, karena kan orang pendapatannya juga pasti berkurang kan, jadi yang untuk nabung atau yang melakukan transaksi di bank itu juga pasti kelihatan banget bedanya dari yang sebelum COVID. Itu dari suku bunga juga turun nih, yang dulunya deposito itu bunganya kan tinggi tuh dari 6 itu turun jadi sampai 3,75%. Oh, setengahnya dong ya. Itu jauh banget, jadi kan dengan bunga yang rendah. Iya. Orang juga masih takut ya mau keluar, walaupun udah new normal nih masih tetap takut ya buat datang-datang kemana-mana gitu, buat pergi keluar gitu ya. Kalau misalnya nih, kalau untuk Mas Anas nih kan gajinya kan tadi katanya kan Iya. ada nih pengurangan Iya. kan, berarti otomatis biaya kebutuhan sehari-harinya juga Pasti, banyak yang terkendala pasti ya. terkendala juga, apalagi kalau kita ada cicilan ya. Waduh, Oh iya, benar cicilan. Tapi ya untuk ada untungnya juga sih, kita bisa ngajuin relaksasi juga. Oh, gitu. kan ada keringanan juga ya Keringanan katanya juga, ya iya. dari Oh, pemerintah iya. gitu. untuk cicilan, untuk yang cicil. Oh, pengangguran makin banyak ya. Iya, makin benar-benar. banyak. Di Tangerang apalagi itu banyak banget. Banyak banget. Paling banyak ya, karena pabrik di Tangerang paling Iya, banyak iya, ya. pabrik, Iya, iya. daerah Semua di Iya. PHK ya. Ya, banyak saudara Tangerang. saya juga ada itu berapa Benar, banyak benar, ya benar. pabrik dia, padahal dia udah kerja lebih 10 tahun kayak gitu. Kena PHK juga. Kena Efeknya emang sangat luar efeknya biasa bukan sih buat ya. untuk kesehatannya aja, maksudnya sampai ke Ekonomi, perekonomian juga, ya. ke pengusaha semua tuh kena dampaknya ya tanpa Iya. terkecuali. Jadi kesimpulan pembahasan dari kami mengenai dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang dimana kalau dampak positifnya boleh dijelasin sama Katia? Dampak positifnya itu orang jadi lebih kreatif untuk mendapatkan pendapatan baru gitu. Jadi kayak dapat uang yang baru, maksudnya uang dari hasil yang baru gitu. Misalnya jangan dari apa ya, kerja biasa gaji bulanan, tapi punya motivasi tersendiri untuk mendapatkan penghasilan yang baru gitu. Lagi Mas Anas? Kemudian yang kedua dampak positifnya yaitu meningkatnya keuangan digital ya, seperti OVO, seperti Dana. Jadi semua orang memakai uang digital karena mereka takut terpapar virus COVID yang tersebar lewat uang ya, baik uang logam maupun uang kertas. Dampak negatifnya itu sebenarnya banyak ya, dampak negatif dari yang ditimbulkan dari adanya bencana pandemi COVID-19 ini. Dan yang kesimpulan yang kami bahas itu, yang pertama itu jumlah pengangguran yang sangat meningkat karena banyaknya pengurangan tenaga kerja dan PHK. Kemudian yang kedua omset bisnis banyak yang menurun kan, karena pendapatan dari usaha juga menurun. Terus harga barangnya juga jadi naik ya, padahal karena daya belinya menurun gitu kan. Padahal sebenarnya kita juga butuh karena ya. pendapatan kita menurun ya. Itu negatifnya sih kalau menurut kita semua. Ya. Sekian review mengenai perekonomian Indonesia dari Orde Lama hingga saat perekonomian Indonesia sampai saat ini. Semoga informasi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, Komen